Tahun 1944, militer Jepang di Aceh memaksa para pelajar di sekolah menengah bergotong royong untuk menanam pohon-pohon kapas. Kebijakan ini memicu perpecahan di Normal Islam Institute Biren, sebuah sekolah modern binaan tokoh ulama Aceh, Daud Bereh. Sebagian besar siswa Normal Islam bersedia menanam kapas untuk Jepang, tapi sebagian besar lainnya menentang keras program tersebut. Kelompok yang pro-Jepang dipimpin Abdullah Taib, sedangkan geng anti-Jepang dipimpin seorang siswa kritis bernama Hasan Tiro. Dua kelompok besar ini berseteru, sering berdebat dan saling cela. Perseteruan akhirnya memuncak ketika terjadi perkelahian fisik antara Abdullah Taib dengan Hasan Tiro. Hanya saja, pertarungan itu tidak seimbang. Hasan Tiro dihajar Abdullah Taib yang badannya lebih besar serta menguasai teknik bela diri khas PD, yakni gedu-gedu. Hasan Tiro pun kalah. Mereka kemudian didamaikan oleh para guru dan ulama. Hasan Tiro menolak berdamai dengan Abdullah Taib. Sikap keras Hasan Tiro ini kemudian membuatnya dikeluarkan dari sekolah. Keputusan ini dibuat sendiri oleh Tengku Daud Bereh. Anak muda itu lalu pulang ke kampung halamannya dan tumbuh menjadi seorang republikan muda yang anti-kolonial. Dewan guru yang tidak tega melihat si cerdas Hasan Tiro terasing dari sekolah itu kemudian sepakat mengirim dirinya ke Yogyakarta untuk melanjutkan studi di sana. Selama di Yogyakarta, Hasan Tiro berada di bawah binaan Safruddin Prawira Negara, tokoh Masumi yang ketika itu sedang menjabat sebagai Menteri Keuangan. Sewaktu meletus pemberontakan DITII di Aceh, Hasan Tiro juga pernah ditantang berkelahi oleh seorang ajudan Bung Tomo di Surabaya. Tantangan ini disampaikan dalam sebuah surat terbuka yang arsipnya kemudian disimpan Kementerian Penerangan Republik Indonesia. Hasan Tiro tentu saja mengabaikan tantangan tersebut karena ia sadar tak akan selamat dalam perkelahian hidup mati dengan seseorang yang berpengalaman banyak dalam perang gerilya. Tapi kelak, anak muda cerdas kelahiran 25 September 1925 itu malah menantang berkelahi pemerintah Indonesia di bawah Presiden Soeharto. Dia mendirikan Gerakan Aceh Merdeka dan memimpin perang gerilya hampir 30 tahun, menuntut kemerdekaan bagi bangsa Aceh. Puluhan tahun dia bergerak di bawah tanah memperjuangkan keadilan bagi rakyat Aceh. Bahkan sejak pemerintahan Soekarno dia sudah berteriak menuntut keadilan untuk bangsa Aceh. Ketika Soekarno tumbang dan digantikan oleh Soeharto, Hasan Tiro menjadi momok menakutkan bagi Orde Baru. Dia memaklumatkan Gerakan Aceh Merdeka pada 4 Desember 1976 dan sejak itulah dia diburu oleh pemerintahan Orde Baru. Foto-fotonya terlarang terpajang di seluruh pelosok Aceh. Para pemuda pemikir dan mahasiswa di Aceh takut menyebut namanya karena polisi dan tentara bisa saja menciduk mereka sewaktu-waktu. Hasan Tiro hanya menjadi legenda dari mulut ke mulut. Bahkan banyak orang tidak tahu seperti apa bentuk fisiknya ketika itu. Begitu takutnya Orde Baru kepada cucu pahlawan nasional Tengku Cik Ditiro ini, sejak 1979 pemerintahan Orde Baru setidaknya 4 kali mempropagandakan kabar kematian Hasan Tiro yang bertujuan untuk melemahkan dukungan orang Aceh kepada Gerakan Aceh Merdeka. Tapi tahukah Anda bahwa ketika muda, pria bernama lengkap Tengku Hasan Muhammad Ditiro ini adalah seorang nasionalis tulen dan republikan sejati. Dia adalah pendukung Republik Indonesia sejati. Ketika kabar proklamasi kemerdekaan dari Jakarta sampai ke Aceh, keluarga besar Hasan Tiro adalah menyatakan kesetiaannya kepada Republik Indonesia yang baru berdiri itu. Hasan bahkan bergabung dengan organisasi Badan Pemuda Indonesia dan menjadi ketuanya. Organisasi ini dibentuk pada fase-fase awal kemerdekaan dengan semangat mempertahankan Republik Indonesia dari agresi militer Belanda. Hasan juga dengan bangga mengibarkan bendera merah putih di kampung halamannya di kawasan Tanjung Bungong, PD. Hasan Tiro Muda juga dikenal sebagai motor penggerak pelajar Islam Indonesia di Aceh, sebuah organisasi yang jelas-jelas mengusung semangat nasionalisme Indonesia. Lalu,
kenapa akhirnya sang republikan ini berpaling dari Indonesia. Tahun 1946, Hasan Tiro kuliah ke Yogyakarta. Jejaring nasionalis di Yogyakarta kemudian mendekatkannya dengan Wakil Perdana Menteri Indonesia, Safrudin Prawira Negara. Pada awal 1948, Hasan menjadi staf Safrudin. Dia bahkan menemani Safrudin menyelinap ke Aceh untuk mempersiapkan pemerintahan darurat Indonesia atau PDRI sebelum akhirnya kota Bukit Tinggi yang dipilih menjadi ibu kota PDRI saat Belanda melancarkan agresi militer kedua. Fakta sejarah menunjukkan bahwa sepertiga awal hidup Hasan Tiro didedikasikan untuk Indonesia. Ia adalah seorang nasionalis tulen. Tahun 1950, atas rekomendasi Safrudin Prawira Negara, Hasan Tiro mendapat beasiswa belajar ke Columbia University di Amerika. Ketika itu, bahkan dia bekerja sambilan sebagai staf perutusan tetap Indonesia di PBB, mewakili Indonesia, negara yang kelak ditentangnya habis-habisan. Tapi di tahun yang sama, hubungan antara Jakarta dan Aceh mulai memburuk. Soekarno tiba-tiba menghapus Provinsi Aceh dari peta. Jabatan Daud Bereh sebagai gubernur militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo dibekukan. Gelagat Soekarno itu dipandang oleh mayoritas rakyat Aceh sebagai pengkhianatan. Karena kecewa, Daud Bereh dan pengikutnya menyeberang ke bawah komando DITII dan memproklamasikan Aceh sebagai bagian dari negara Islam Indonesia yang dipimpin Kartosuwiryo pada September 1953. Perubahan sikap Hasan Tiro tampaknya mulai terjadi pada pertengahan tahun 50-an. Ketika itu, pemerintahan Soekarno di bawah Perdana Menteri Ali Sostro Amijoyo mulai melakukan tindakan represif kepada Daud Bereh, guru dari Hasan Tiro. Jakarta mengirimkan tentara untuk mengatasi DITII yang merebak di beberapa wilayah, termasuk ke Aceh. Murka Hasan Tiro terhadap Jakarta memuncak setelah dia menerima berita pembunuhan massal oleh tentara kepada rakyat Aceh pada 26 Februari tahun 1954 di kawasan Pulau Cot Jumpa, Aceh Besar. Peristiwa itu menewaskan 99 orang, termasuk perempuan dan anak-anak. Para korban dijejerkan di tepi pantai dan kemudian peluru tumpah ruah menabrak tubuh mereka. Pembantaian ini dilakukan sebagai aksi balas dendam karena 2 pekan sebelumnya 12 tentara Indonesia ditembak oleh pasukan DITII. Karena tentara gagal menemukan persembunyian para gerilyawan DITII itu, amarah ditumpahkan kepada masyarakat yang dianggap melindungi mereka. Hasan Tiro merespon kasus ini dengan mengirimkan ultimatum kepada pemerintah Indonesia. Dia menuding pemerintah melakukan percobaan genosida di Aceh. Surat terbuka tersebut kemudian membuat heboh Indonesia. Apalagi surat itu disiarkan oleh The New York Times, sebuah surat kabar Amerika yang terkenal. Selain itu, beberapa surat kabar di Indonesia terbitan Jakarta seperti Abadi, Indonesia Raya, dan Kengpo juga menerbitkan surat protes Hasan Tiro tersebut. Dalam surat itu, secara terang-terangan Hasan Tiro mengatakan bahwa kabinet Ali Sastro Amijoyo telah menyeret bangsa Indonesia ke dalam lembah reruntuhan ekonomi, politik, dan saudara. Bahkan Hasan Tiro melaporkan kejadian itu ke agenda PBB. Ultimatum keras dari Hasan Tiro ini ditolak oleh Jakarta. Ali Sastro Amijoyo balik meminta Hasan pulang ke Indonesia untuk mempertanggungjawabkan ultimatumnya kepada pemerintah. Hasan menolak. Alih-alih pulang ke Indonesia, Hasan menjawab perintah itu dengan mendaftarkan diri sebagai duta besar negara Islam Indonesia di PBB, sekaligus merangkap jabatan sebagai Menteri Luar Negeri Negara Islam Indonesia. Aksi-aksi politik Hasan Tiro di luar negeri membuat Perdana Menteri Ali Sostro Amijoyo gerah dan membekukan paspornya. Ini membuat Hasan Tiro berstatus stateless, alias tanpa kewarganegaraan. Pada suatu hari, di tahun 1954, setelah surat protes Hasan Tiro dimuat di Times, Mukhtar Lubis, wartawan senior pendiri Surat Kabar Indonesia Raya, menemuinya di New York. Mereka berbincang di sebuah gedung di Fifth Avenue. Hasan Tiro terang-terangan mengungkapkan ketidaksepakatannya terhadap kebijakan kabinet Ali Sostro Amijoyo, yang dia sebut telah mengirim tentara untuk melakukan kekejaman terhadap rakyat Aceh.
"Jika kami berdiam diri, kami habis dibunuh semua." Begitu katanya kepada Mochtar Lubis. Hasan Tiro menyebut semua cara konstitusional sudah menemui jalan buntu. Protes-protes dari anggota parlemen Aceh tidak digubris pemerintah. Melalui pers juga hasilnya sama saja. Jadi kalau cara-cara konstitusional sudah buntu, maka tidak ada jalan lain selain berkelahi. Begitu Hasan Tiro Muda menyampaikan sikapnya. Ketika meninggalkan gedung itu, Mochtar Lubis kemudian tersadar bahwa dia baru saja menemui kisah tragis. Seorang anak muda yang dipaksa oleh keadaan untuk melepaskan diri dari negara yang ikut dibangunnya. Dan sekarang berdiri berhadap-hadapan dengan saudara-saudaranya sendiri, teman-teman seperjuangannya dalam masa revolusi dulu. Tapi meski sangat keras menentang tindakan rezim Soekarno, sikap nasionalis Hasan Tiro untuk Indonesia tidak sepenuhnya pudar. Tahun 1958, dia menulis satu risalah berjudul Demokrasi untuk Indonesia. Hasan Tiro mengkritik konsep negara kesatuan yang dia sebut tidak cocok untuk Indonesia yang majemuk. Menurutnya, jika negara kesatuan hanya satu-satunya pilihan bagi Indonesia, maka dominasi Jawa adalah keniscayaan. Dalam risalah itu, Hasan menawarkan konsep federasi, konsep yang sama yang pernah ditawarkan oleh Amin Rais saat awal reformasi dulu. Tapi konsep federasi ini sendiri juga nampaknya tidak cukup lagi bagi Hasan beberapa tahun kemudian, karena dinamika pemikirannya telah bergerak semakin progresif, dan dia mulai meminggirkan Indonesia dalam pikirannya. Gagasannya untuk menepis Indonesia semakin mengerucut setelah menulis risalah masa depan politik dunia Melayu pada tahun 1965. Risalah ini mungkin pikiran dan tulisan terakhirnya dalam bahasa Indonesia. Tahun 1968, Hasan Tiro menerbitkan buku berbahasa Aceh dengan judul Aceh Bak Mata Dunia atau Aceh di Mata Dunia. Di masa-masa itu, Hasan Tiro yang terbuang oleh pemerintahan Orde Lama tidak pernah lagi kembali ke tanah air. Dia mulai merintis bisnis di Amerika Serikat. Hasan Tiro berhasil menjadi pebisnis sukses. Dia menjabat sebagai Presiden Direktur Doral International Limited dan menjadi konsultan di sejumlah perusahaan di New York. Hasan Tiro bisa masuk ke dalam lingkaran pemerintahan di banyak negara, seperti Amerika, Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan. Perusahaannya bergerak di bidang petrokimia, pengapalan, konstruksi, manufaktur, industri pengolahan makanan, dan penerbangan. Tengku Hasan Tiro hidup mapan di New York sebagai pengusaha, bahagia bersama istrinya Dora dan anak semata wayangnya, Karim Tiro. Tapi dia masih tidak bisa pulang ke Aceh karena masih dianggap bermasalah. Setelah Soekarno tumbang, tokoh Aceh saat itu, Rahman Ramli, yang menjadi duta besar Indonesia untuk Amerika, mencoba memfasilitasi kepulangannya. Lalu pada awal tahun 1969, Hasan Tiro pulang ditemani oleh Tengku Amir Mahmud, abang kandung Tengku Malik Mahmud, sahabat sekaligus orang kedua di pucuk pimpinan Gerakan Aceh Merdeka. Mereka pulang dengan jalur resmi dan formal, sampai menjumpai Presiden Soeharto. Setelah itu, Hasan Tiro kembali ke Amerika Serikat. Setahun kemudian, dia mencoba kembali lagi ke Aceh, tapi dia tidak mendapat izin dari pemerintah Indonesia. Ada satu momen di mana dia bersama rekan bisnisnya sedang terbang dengan jet pribadi melintasi Mount Rainier, gunung tertinggi di Washington. Ketika itu, mesin pesawat jetnya mendadak mati. Hasan melayang dengan nasib tidak pasti antara hidup dan mati. Pada momen genting itu, dia berjanji jika tetap hidup, dia akan mengabdikan sisa umurnya bagi Aceh. Doanya terkabul, pesawat mendarat selamat berkat kepiawaian sang pilot. Peristiwa itu terjadi pada 4 September tahun 1976. Saat itu dia berusia 46 tahun. Pada hari itu juga, dia bertekad akan kembali ke Aceh. Lalu, pada Oktober 1976, dia menepati janjinya. Dia kembali ke Aceh. Dia meninggalkan hidupnya yang mapan sebagai pengusaha di New York, juga apartemen mewah dan para rekanan bisnis kelas atas.
Dia meninggalkan anaknya Karim Tiro yang saat itu masih berusia 6 tahun, juga istrinya Dora, seorang perempuan asal Brussels. 2 bulan kemudian, tepatnya 4 Desember 1976, Tengku Hasan Muhammad di Tiro mendeklarasikan gerakan kemerdekaan Aceh di Gunung Cokjan Pidi. Hasan Tiro kemudian menjadi buruan kelas wahid pasukan keamanan pemerintah Indonesia. Dia dicap pemberontak yang merongrong stabilitas keamanan. 3 tahun lamanya Tengku Hasan Tiro bergerilya langsung. Dia memimpin pasukannya di belantara Aceh. Pada 28 Maret 1979, Hasan Tiro meninggalkan Aceh melalui sebuah pelabuhan kecil di pesisir Jenib Biren. Dia kembali ke Amerika Serikat hingga akhirnya menetap di Alby, Norfolk, Swedia. Dia memimpin pemberontakan dari sana. Sepuluh tahun setelah deklarasi Gerakan Aceh Merdeka, Tengku Hasan Tiro dan Tengku Malik Mahmud berangkat ke Libya untuk membangun jaringan dan membentuk pasukan paramiliter. Mereka bertemu perwakilan pemimpin Libya Muammar Gaddafi. Hasan Tiro mengajukan permohonan agar Libya dapat memberi pelatihan militer kepada para pemuda Aceh untuk dididik menjadi tentara tangguh. Saat itu, Libya sedang berkonfrontasi dengan Amerika Serikat karena persoalan politik dan keamanan internasional. Mereka sedang sibuk siaga dari kemungkinan serangan Amerika dan sekutunya. Hasan Tiro juga sempat menyatakan kesiapan pemuda Aceh untuk membantu Libya jika diserang oleh Amerika. Pemerintah Libya kemudian setuju membantu melatih pasukan Aceh. Sebanyak 50 orang untuk tahap pertama. Waktu diberikan selama 1 bulan guna mendatangkan para pemuda Aceh tersebut. Mereka akan dilatih di Camp Tanzura. Camp Tanzura sendiri adalah salah satu camp pelatihan militer yang diperuntukkan bagi bangsa-bangsa tertindas yang ingin merdeka. Muammar Gaddafi menyebutnya sebagai pelatihan untuk orang-orang tertindas dan terzolimi di negaranya. Selain dari Aceh, pelatihan militer Camp Tanzura juga diikuti oleh kombatan dari Patani, Thailand, Moro, Filipina, Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO, dan juga sayap militer perjuangan Irlandia Utara atau Irish Republican Army. Di Camp Tanzura, para pemuda Aceh mendapat predikat terbaik dalam pendidikan militer di sana, mengalahkan para pemuda dari negara-negara lain. Pelatihan militer ini diperkirakan berlangsung dari tahun 1986 sampai 1990, di mana setidaknya 1.000 personel GAM dilatih oleh militer Libya. Selama tahun-tahun itu, Hasan Tiro ditunjuk menjadi Ketua Komite Politik World Madhabah, salah satu organisasi revolusioner berbasis di Tripoli. Wadah itu didirikan pemimpin Libya Muammar Gaddafi untuk sebuah proyek melawan hegemoni Amerika. Pada April 1986, Amerika Serikat melancarkan operasi El Dorado Canyon yang menyerang Tripoli dan Benghazi. Hasan Tiro berpidato dalam konferensi dunia gerakan pembebasan dan meminta para anggota organisasi itu untuk membela Libya. Hasan Tiro nampaknya tidak pernah lelah. Sepanjang 1 dekade di era 1990-an, sejarah mencatat bahwa dia menghadiri berbagai pertemuan internasional. Pada masa itu, Aceh dikungkung status daerah operasi militer. Banyak orang Aceh yang lari ke Malaysia, termasuk serdadu GAM, dan mereka yang dituduh terlibat gerakan ini. Sebagian ditangkap oleh penguasa Malaysia. Disinilah Hasan Tiro kian kencang berkampanye tentang hak azazi manusia. Sampai kemudian pada tahun 1995, Hasan Tiro terserang stroke dan terbaring lama di ranjangnya. Tapi, kesadaran politik yang disuntikannya telah berkembang hebat di Aceh. Anak-anak muda sayap militer GAM yang dilatih di Libya sudah pulang, dan mereka sudah membangun unit-unit gerilya sejak akhir 1989. Merekalah ini yang kelak menjadi pemimpin kelompok-kelompok kecil gerilyawan GAM. Salah satunya adalah Muzakir Manaf, mantan Panglima GAM yang kini menjabat sebagai Gubernur Aceh.
Soeharto yang memimpin Indonesia dengan tangan besi merespon tanpa ampun. Dia menerapkan operasi militer di Aceh. Ribuan tentara dan polisi diterjunkan untuk menumpas GAM. Untuk sesaat, kekuatan GAM sempat bungkam oleh operasi militer Soeharto. Aceh menjadi daerah konflik, kekerasan terjadi di mana-mana dan rakyat Aceh pun terjepit. Ribuan istri menjadi janda, ribuan anak menjadi yatim akibat konflik ini. Lalu, ketika Soeharto tumbang karena reformasi, semua bara terpendam itu meledak kembali. Bendera Aceh merdeka berkibar di kampung-kampung. Reformasi tidak memberi kepastian damai bagi Aceh. Reformasi juga tidak memberi keadilan bagi rakyat Aceh atas kekejaman rezim Orde Baru. Sang legenda Hasan Tiro kembali muncul. Pidatonya beredar di mana-mana. Orang-orang kembali mengeluh-elukan sang wali Nanggro. Pasca reformasi sempat terjadi beberapa kali perundingan damai antara GAM dengan pemerintahan Indonesia. Salah satunya adalah perundingan yang digelar di Tokyo pada 18 Mei tahun 2003. Delegasi GAM dipimpin oleh Tengku Mahlik Mahmud dan delegasi pemerintah Indonesia dipimpin Wiryono Sastrowardoyo. Perundingan berlangsung alot selama 13,5 jam. Kedua pihak tidak mencapai kata sepakat karena GAM menolak otonomi khusus di bawah naungan NKRI. Lalu mereka menyatakan siap untuk terus berperang. Sehari kemudian pemerintah Indonesia pun merespon. 19 Mei 2003, jelang tengah malam, pemerintah Indonesia menetapkan Aceh dalam status darurat militer. Presiden Megawati Soekarno Putri menandatangani keputusan presiden tentang darurat militer. Ini buntut dari gagalnya perundingan Tokyo. Setelah Kepres diteken, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, mengumumkan secara resmi status darurat militer di Aceh. Perang kembali berkobar di bumi Serambi Mekah. Aceh kembali berdarah. 26 Desember 2024, di minggu pagi yang tenang, terjadi bencana alam dahsyat yang mengguncangkan Aceh. Gempa bumi disusul oleh tsunami setinggi lebih dari 30 meter meluluh lantakkan Serambi Mekah, menimbulkan kerugian material sampai 51 triliun rupiah. Lebih dari 100.000 rumah sejauh 5 km dari bibir pantai di kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Aceh Jaya, dan Aceh Barat hancur diterjang air. Dan lebih dari 200.000 jiwa menjadi korban bencana alam ini. Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan 3 hari berkabung nasional. PBB menyatakan bencana ini sebagai bencana kemanusiaan terbesar yang pernah terjadi. Sejak itu, bantuan internasional pun berdatangan, termasuk pesawat militer dari Jerman hingga kapal induk milik Amerika Serikat. Tsunami membuka pintu Aceh bagi siapa saja. Status darurat militer yang diterapkan sebelumnya dicabut. Ribuan relawan asing masuk, berlomba-lomba memberi bantuan. Pelan-pelan Aceh mulai membangun kembali kehidupannya. Status darurat militer Aceh kemudian diganti dengan tertib sipil sejak 19 Mei tahun 2005. Tapi kontak senjata antara pasukan keamanan Indonesia dengan GAM masih terjadi di pedalaman meski skalanya sudah kecil. Tapi peristiwa tsunami dan gempa bumi ini menjadi salah satu hikmah terbesar bagi Indonesia dan Aceh. Setelah peristiwa bencana alam itu, Gerakan Aceh Merdeka dan pemerintah Indonesia setuju untuk berdamai. Bencana seolah jadi pendamai dari dua pihak yang bertikai usai konflik berkepanjangan di Aceh hampir 30 tahun lamanya. Perundingan itu memakan waktu 24 hari dan berlangsung 6 putaran. Perundingan dimulai sejak 27 Januari 2005 dan puncaknya penandatanganan perjanjian damai pada 15 Agustus tahun 2005. Salah satu draftnya adalah GAM bersedia untuk menyerahkan 840 pucuk senjata dan menarik mundur sedikitnya 3.000 anggota pasukannya.
Besarnya angka yang disodorkan oleh GAM itu menunjukkan bahwa GAM sangat serius dan berkomitmen untuk berdamai dengan Indonesia. Pemerintah Indonesia memberikan sejumlah keistimewaan pada Aceh dalam kesepakatan damai di Helsinki ini. Perdamaian juga memulihkan status politik para kombatan GAM. Jakarta menerima mereka kembali sebagai warga negara Indonesia. Usai damai Aceh disepakati, Tengku Malik Mahmud lebih dulu pulang ke Aceh pada 19 April tahun 2006. Tengku Hasantiro kemudian menyusul pada 11 Oktober tahun 2008. Lautan massa dari berbagai kabupaten kota berbondong-bondong datang ke Banda Aceh, memenuhi Bandara Sultan Iskandar Muda dan Masjid Raya Baitur Rahman menyongsong kedatangan Sang Wali Nangro. Di Masjid Raya Baitur Rahman, Hasantiro menyampaikan amanahnya yang dibacakan oleh Tengku Malik Mahmud. Biaya perang mahal, biaya memelihara perdamaian juga lebih mahal. Maka dari itu, peliharalah damai untuk kesejahteraan kita semua. Bagi Hasantiro, kepulangannya ke Aceh adalah janji yang ditunaikan sekaligus menumpahkan kerinduan pada tanah leluhur. Saya akan segera kembali begitu misi terlaksana dengan sempurna. Begitu tulis Hasantiro dalam buku The Price of Freedom, The Unfinished Diary of Hasantiro. Hasantiro sempat tinggal selama 2 minggu di Aceh. Dia mengunjungi sejumlah kawasan bersejarah dan makam-makam leluhurnya. Selanjutnya dia kembali ke Swedia. Setahun kemudian Tengku Hasantiro kembali ke Aceh dan mulai menetap. Dia tinggal di Banda Aceh. Kemudian kabarnya seperti hilang begitu saja. Hanya beberapa kalangan elit mantan GAM yang memiliki keistimewaan yang bisa bertemu dengannya. Kemanapun ia pergi, senantiasa di dalam kawalan. Rakyat hanya tahu dari berita bahwa dia senang ke waduk dan suka minum Coca-Cola. Hingga kemudian, awal Juni 2010, ia dikabarkan sakit. Dan berita duka cita itu datang pada 3 Juni 2010. Tengku Hasantiro meninggal dunia dalam perawatan medis di Rumah Sakit Dr. Zainul Abidin di Banda Aceh. Dia wafat dalam usia 84 tahun karena komplikasi penyakit. Hari itu, ribuan orang menyolatkan sang deklarator Aceh Merdeka itu di Masjid Raya Baitur Rahman. Hari itu juga sang Tengku dimakamkan tepat di sebelah nisan leluhurnya, Tengku Cikditiro. Dan hari itu juga statusnya sebagai warga negara Indonesia yang dulu sempat dicabut dipulihkan kembali oleh negara.